Baik, yang bergabung masih 13 orang. Oke, sekali lagi untuk yang sudah bergabung, silakan dihidupkan kameranya. Aziz, Ya Pak, apa materi minggu lalu, Aziz? tentang zakat kalau nggak salah. Tentang zakat. Apa yang Aziz ketahui tentang zakat, Aziz? Yang sudah dipelajari kemarin? Semua orang tua wajib menunaikan zakat. Hmm. Terus? Zakat itu harus dibayar. Kalau zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Hmm. Kalau zakat fitrah harus dibayar sebelum salat Idul Fitri. Ya, ya. Itu ya. Terus, Iya Pak. tetap. Sidik, sidik. Apa Pak? Udah makan, sidik? Ayo Pak. Udah makan. Kalau mau minum boleh ya. Ya siap. Oke, sekali lagi untuk yang sudah bergabung, silakan hidupkan kameranya. Bergabung sudah 16 orang. Oke, Sidik. Apa yang Sidik ketahui tentang pengertian zakat? Ah, gimana Sidik? Kemarin udah belajar? Wendy, Ustaz, apa itu zakat Wendy? bentar Ustaz. Ada yang tahu? Yang masih ingat? Apa itu zakat? Satu orang, sebutkan namanya. Ustaz, Yuk, siapa? Aziz. Silakan Aziz. Zakat itu bersih, suci, subur, dan berkembang. Mm-mm. Jadi, zakat adalah Subur, suci, subur, dan berkembang. oh. Bersih, subur, dan berkembang. Jadi harta seseorang akan menjadi bersih apabila dia telah berzakat. apabila dia telah berzakat. Karena zakat adalah kelebihan harta yang kita miliki yang harus kita bayar untuk diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Mari kita mulai karena sudah banyak yang bergabung. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena telah kembali mengizinkan kita untuk kembali ke kelas virtual Google Meet ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran atas segala apa yang kita lakukan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga nafas sudah terpisah dengan badan kita. Amin, amin, amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membuka pembelajaran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Rangga. Ustaz. Apa yang Rangga ketahui tentang wakaf? Wakaf, Ustaz. Iya. Kira apa wakaf itu? Kan kita sering dengar orang mau mewakafkan hartanya untuk ini. Misalnya ada tanah orang tuh terus bangun masjid. Masjid, ya kan? Apa sebenarnya wakaf itu? Tunggu dulu, Pak. Sudah. Ya. Apa? Rangga? Wakaf ialah menahan atau menghentikan. Menurut istilah, wakaf diberikan definisi lain sebagai berikut. Menurut Imam Nawawi, artinya menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, bukan untuk diri untuk diri sementara benda itu tetap ada padanya, digunakan manfaat untuk kebaikan atau mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengertian sendiri atau dari buku? Dari catatan, Ustaz. Dari catatan. Yang Rangga ketahui aja, yang Rangga pahami tentang wakaf. Wakaf ialah memberikan sebagian harta kita kepada seseorang dengan niat mencucikan harta atau memberikan sebagai harta supaya bisa dimanfaatkan bagi orang banyak. Oke, bagus. Selama harta yang kita berikan itu dimanfaatkan seseorang, maka pahala juga selalu akan mengalir kepada kita. Ya, bagus. Kita ngerti Rangga tentang wakafnya. Oke, untuk yang lain yang belum hidup kameranya atau mungkin jaringannya sedang terganggu, coba dihidupkan kameranya bagi yang jaringannya bagus. Karena di sini yang hidup kameranya cuman Rangga, Wendy, dan Sidik. Banyak yang jelek jaringannya karena berhubung juga di Pengkinang di sekitarnya juga sedang hujan ya. Hujan di Salah Wendy? Wendy nak salo, Ustaz. Wendy Bangkinang. Oh, Wendy Bangkinang. Siapa yang salo saya? Sidik. Oh, Sidik. Hujan salo Sidik? Tadi pagi je, Ustaz. Pak. Oh, tadi pagi. Oke. Oh ya. Ya.
Jadi pagi ini kita akan membahas tentang materi wakaf. Silakan Ananda sekalian buka buku yang warna hijau, halaman 132. Sudah, Ustaz. Ya. Yang lain? Mailin, udah dapat? Halaman berapa tadi, Ustaz? 132. Oke, udah dapat? Liza, udah dapat? Udah, Ustaz. Oke. Silakan Melizara dulu yang membaca pengertian wakaf. Silakan Meliza. Halaman berapa tadi, Ustaz? 132, buku warna hijau. Di sini agak kurang bagus juga jaringannya. Layar Anda sekaliannya hijau sebagiannya di profil apa ya kameranya. Ya Liza? Mana Liza tadi? Oke, yang lain lah dulu mungkin jaringannya terganggu. Rangga, silakan Ya, dibaca, Ustaz. silakan dibaca Rangga. Wakaf. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau al-habs dan mencegah atau al-ma'un. Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan atau diwariskan berdasarkan istilah syar'i. Wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan menyerahkan beberapa yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Misalnya, seseorang mewakafkan tanah miliknya yang dijanjikan tempat pemakaman umum atau TPU. Oleh karena itu, tanah yang dimaksud tidak boleh diambil atau diwariskan atau dihadiahkan lagi kepada orang lain. Oke, Hukum wakaf. itu aja dulu. Jadi wakaf adalah menahan harta kita hadapkanlah contohnya ke diri kita sendiri ya pengertiannya. Menahan harta yang kita miliki untuk dijual, dihadiahkan dan diwariskan kepada orang lain untuk apa? Diambil manfaatnya. Untuk diambil manfaatnya oleh orang banyak. Nah, jadi harta yang kita miliki yang berlebih. Misalnya kita mempunyai tanah. Nah, tanah kita sekitar 2 hektar misalnya. Jadi kita ingin berniat mau mewakafkan tanah tersebut untuk pembangunan masjid. Nah, di situ kita harus memiliki tanah tersebut secara keseluruhan. Tidak boleh ada orang lain yang memiliki tanah tersebut kecuali hanya kita sendiri. Apabila ada orang lain yang memiliki tanah tersebut, maka wakaf menjadi tidak sah. Karena sesuatu yang diwakafkan haruslah dimiliki oleh seseorang tersebut dengan penuh sepenuhnya.
Satu orang, sebutkan namanya. Siapa yang bisa memberikan contoh wakaf? Sebutkan namanya, lalu sebutkan contohnya. Ya, siapa yang mau terlebih dahulu? Wendy, Ustaz. Silakan Wendy. Mewakafkan tanah miliknya untuk dijadikan masjid. Ya, itu yang Bapak bilang tadi. Yang selain itu, contoh lain. Rizky Pak, Silakan Rizky. mewakafkan tanahnya untuk membuat panti asuhan. Ya bagus. Yang lain? Yang lain? Oke, yang baru bergabung, silakan dibuka buku warna hijau, halaman 132. Dan yang baru bergabung, silakan dihidupkan kameranya. Kecuali memang kameranya sedang rusak. Oke, yang lain? Ada yang ingin memberikan contoh yang lain? Tidak ada? Oke. Ada yang... Rangga, Ustaz. Siapa? Rangga? Oke, silakan Rangga. Mewakafkan tanahnya untuk dijadikan sebuah tempat panti asuhan atau lapangan yang bisa dimanfaatkan bagi orang banyak. Udah tadi mah. Udah tadi ya dijawab sama Reski tadi. Ustaz, jaringan nggak kurang bagus tadi. Oh, oke. Ustaz lagi nanya ya. Siapa yang masih ingat tentang kejadian tentang sahabat yang mewakafkan sesuatu yang sangat penting kala itu, yang manfaat wakafnya masih berjalan sampai saat ini? Siapa yang tahu? Sahabat di zaman Rasulullah itu membeli sesuatu dari seorang Yahudi yang manfaatnya masih ada sampai saat ini. Siapa yang tahu? Kalian tahu? Oksigen. Siapa? Apa sidik? Apa Sidik? Hah? Siapa? Apa saya, Pak? Siapa yang jawab tadi? Rapi, Pak. Rapi. Lupa, ini ngeles ya. Rapi, tahu? Nggak ada, Ustaz. Oke. Oke. Jadi, saya kasihlah clue ya. Nama sahabat tersebut adalah Utsman bin Affan. Apa yang diwakafkan? Apa yang diwakafkan yang manfaatnya masih berjalan sampai saat ini? Kalian tahu? Belum ada pernah dengar cerita tentang Utsman yang mewakafkan sesuatu tersebut? Belum ada pernah dengar Raffi? Mana Raffi nih? Wakaf air. Siapa Aulia? Wakaf air. Air apa? Air. Mana? Air sumur. Iya. Utsman bin Affan membeli sumur dari seorang Yahudi yang dahulunya ketika masih dimiliki oleh Yahudi tersebut. Yahudi tersebut menjual air sumur itu dengan harga yang tinggi, sehingga masyarakat susah untuk memiliki air dan susah untuk membelinya karena harganya begitu mahal. Jadi Utsman ini adalah sahabat Rasulullah yang termasuk salah satu sahabat yang tergolong sahabat yang kaya, yang memiliki banyak harta. Jadi Utsman bin Affan membeli sumurnya
membeli sumur seorang Yahudi tersebut. Lalu setelah dibeli, nah diwakafkannya lah sumurnya itu untuk manfaat masyarakat banyak. Dan Masya Allah, sampai hari ini sumber itu masih ada dan masih difungsikan oleh masyarakat yang ada di sana. Gimana tuh pahalanya tuh? Mulai dari sekitar 14 abad yang lalu sampai sekarang. Ada berapa banyak pahala yang mengalir pada sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan tersebut. Ah, jadi semoga kita yang ada di kelas virtual saat ini, semoga kita diberikan Allah kelapangan rezeki hingga kita dapat mewakafkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Silakan eh siapa lagi ya? Aulia, Ya, Kak. silakan dibaca yang B. B. Hukum wakaf. Eh, wakaf hukumnya sunnah, namun bagi pemberi wakaf atau wakif merupakan amali sunnah yang sebesar mana dikatakan amali yang sunnah yang sangat bermanfaat. Karena bagi wakif merupakan sedekah jariyah. Wakaf adalah perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil wakaf untuk keperluan umat. Tentang ibadah wakaf diantaranya sebagai berikut. Quran Surah Al-Imran, Surat 3 ayat 92 yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan. Tentang hal itu sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. 2. Hadis Rasulullah riwayat oleh Bukhari dan Muslim yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai sedekah jariyah, pada hadis di atas ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah hadis tersebut adalah wakaf. Oke, oke. Terima kasih, Aulia. Nah, jadi wakaf ini adalah suatu amalan. Amalan apa namanya tadi? Amalan jariyah. Sedekah jariyah. Amalan yang pahalanya terus mengalir sampai walaupun kita meninggal, tapi pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Bayangkanlah. Contoh saja untuk kita di sini, mungkin kalau tanah mungkin kita nggak mampu kan. Coba kita salah satu contoh saja. Kita beli sendal swallow saja. Berapa tuh harga? Siapa tuh harga sendal swallow? Itu 10.000. Berapa? BB. Berapa, Dik? Dan tahu harga sendal swallow yang pakai swallow aja ya? Berarti yang tahu harganya pakai swallow aja. Ada yang tahu? 10.000. Ya 10.000. Ustaz pakai sendal swallow juga soalnya. Ya, cobalah kita beli sendal swallow menurut kemampuan kita saja. Mungkin orang tua kita memiliki harta yang berlebih, terus belanja kita sehari anggaplah 100.000. Jadi 50.000 kita gunakan untuk membeli sendal swallow. Berarti dapat 5 tuh ya. Kita wakafkan ke masjid untuk orang berwudu. Nah, selama dipakai oleh orang berwudu, berapa tuh pahala mengalir ke kita tuh? Bayangkanlah tuh, contoh mudah saja jika kita ingin berwakaf. Masih banyak contoh wakaf lainnya. Jadi, hukum wakaf ini adalah apa tadi hukumnya, Anggi Febrina?
Oke. Oke, Anggi, sinyalnya terganggu. Sunnah. Sunnah ya. Sunnah yang Sunnah. dianjurkan namanya apa? Sunnah yang dianjurkan namanya apa? Sunnah jariyah. Sunnah jariyah. Masih kurang tepat. Ya, siapa dapat lagi? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang memiliki kelapangan harta. Bagus. Jadi Allah menjelaskan di Quran surat Ali Imran ayat 92 namanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah, yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi kita haruslah menginfakkan sebagian harta yang kita miliki jika kita memiliki kelapangan harta. Nah, apabila kita menimbun harta yang kita miliki, nah kita sama-sama tahu di materi yang lalu tentang ketika itu kita bahas tentang pakaian muslim dan muslimah. Ada saya bilang bahwasanya orang yang menimbun, yang menyimpan hartanya, maka hartanya akan menjadi, siapa masih ingat? Siapa masih ingat? Ada yang masih ingat? Maka hartanya akan menjadi bahan bakar api neraka untuk dirinya sendiri. Dia akan disetrika dengan harta tersebut, mulai dari usus, dari lambung, dadanya akan disetrika dengan harta tersebut. Jika seseorang memiliki kelapangan harta, menyimpan hartanya, tidak mau menginfakkan, menyedekahkan, membagikan hartanya kepada orang lain. Nah, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihindari dari hal-hal tersebut. Amin amin. Oke, kita lanjut yang C, rukun dan syarat wakaf. Raffi, silakan Raffi. Ya, silakan. C. Rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4, yaitu orang berwakaf, benda yang diwakafkan, orang yang menerima wakaf, dan ikrar. 1. Orang berwakaf atau al-wakif dengan syarat-syarat sebagai berikut. A. Memiliki penuh harta itu dan merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa ia kehendaki. B. Berakal, maksudnya tidak sah wakaf dari orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. C. Balik. D. Bertindak secara hukum atau rasyid. Orang bodoh, orang yang sedang bangkrut atau muflis, dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. 2. Situ dulu. Jadi yang pertama, harta yang dimiliki oleh seorang berwakaf haruslah secara utuh, secara penuh. Misalnya dia punya harta tanah lah kan, tapi kongsi dia sama orang lain. Berarti belum bisa untuk mewakafkan tanah tersebut karena belum sepenuhnya milik dia. Kecuali memang temannya tersebut yang kongsi dengan dia tanah tersebut, mereka berdua telah sepakat untuk mewakafkan tanahnya. Itu baru boleh disahkan wakafnya. Yang kedua, orang yang berakal. Nah, nggak mungkin orang gila mau berwakaf tuh kan? Tentu orang yang berakal yang berwakaf. Yang ketiga, balik. Balik sudah besar. Sudah tahu mana yang jelek, mana yang buruk. Sudah di atas 18 tahun kurang lebih. Di bawah atau di atas 18 tahun. Yang selanjutnya bertindak secara hukum. Orangnya tidak bodoh, tidak sedang bangkrut, tidak lemah ingatan,
Nah, kalau lemah ingatannya gimana tuh nanti itu? Misalnya hari ini dia mewakafkan hartanya, terus besok dia lupa. Sejak kapan pula aku mewakafkan harta aku nih? Ingatannya lemah. Lupa dia kalau hartanya telah diwakafkannya hari kemarin. Nah, itu tidak sah wakafnya. Oke, lanjut Raffi. 2. Benda yang diwakafkan atau al-mawquf. Syarat-syaratnya. A. Barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. B. Barang yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya atau majhul, pengalihan milik ketika itu tidak sah. C. Harta yang diwakafkan harus miliki oleh orang yang berwakaf atau wakil. D. Harta harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau mufarrazon atau disebut dengan istilah qairasai. Nah, kita lihat tadi kan, sama kita simak, barang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Apa barang yang tidak berharga yang Anda sekalian ketahui? Barang yang tidak berharga. Apa Raffi? Yang tidak berharga, Ustaz. Iya. Barang tidak berharga. Tidak tahu. Sendal swallow. Sendal Solo berharga tuh. Berharga. Dipakai sama orang yang ngambil wudhu tuh. Dapat pahala tuh, berharga, bisa digunakan. Kecuali sendal swallow yang nggak ada talinya lagi kan, nah, itu ya nggak berharga. Ayo. Barang nggak berharga, contoh sampah, mana barang berharga tuh, udah dibuang sama orang, habis mana bisa diwakafkan lagi kan? Nah, oke, yang belum menghidupkan kameranya, silakan hidupkan kameranya. Di sini cuma 4 orang yang menghidupkan kameranya. Di sini yang hidup kameranya cuma Rangga, Raafi, Wendy, Reski, itu aja. Atau mungkin memang udah hidup kameranya di monitor Rosat belum hidup kameranya. Sudah hidup. Ustaz. Fatih baru hidup sini. Sidik, Baru kali hidup, Bang. Sidik baru dihidupkan enggak? Dari tadi Dari tadi. Fatih ini dari tadi tuh baru nih dihidupkan. Tadi tuh udah hidup lah tuh kata Ustaz enggak ada di apa Ustaz di apa namanya? Di apa? Di mana? Di monitor. Oke. Ustaz. Nadia. Iya, Ustaz. Silakan Nadia, lanjutkan. Yang 2 lagi, Ustaz. Yang 3. Tiga orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mukuf Allahi atau sekelompok orang atau badan hukum diberi tugas mengurus dan menerima barang wakaf nair tersebut. Orang yang menerima wakaf diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. A. Tertentu atau muayyan, artinya orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya. Apakah seorang, 2 orang, atau sekumpulan orang, semuanya mempunyai kriteria tertentu dan tidak boleh berubah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tersebut atau al-mauquf muayyan adalah orang yang boleh memiliki harta ahlan liyal tamalik. Dengan demikian orang muslim merdeka dan kafir Yemeni atau non-muslim yang bersahabat yang memenuhi syarat tersebut tidak boleh memiliki harta wakaf. Orang bodoh memiliki harta wakaf.
Orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah untuk menerima wakaf. Oke, B lagi. tunggu dulu. Siapa yang tahu manfaat wakaf yang penerimanya tertentu, telah tahu jumlahnya? Contohnya, yang nomor yang A tadi. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Pati. Apa Ustaz? Ya, coba kasih contoh Pati. Tahu nggak? Contoh apa tuh Ustaz? Orang yang menerima wakaf yang jumlahnya tertentu, yang A tadi. Orang menerima wakaf Yang jumlahnya tertentu tadi, yang A tadi. yang Ustaz. Ada nyimak tadi enggak? Berarti tadi masuknya yang pas udah B, Ustaz. Oh, udah B aja masuknya. Iya. Ada yang tahu? Pertanyaan apa? Orang menerima wakaf kan tadi diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama tadi yang tertentu. Jadi tahu orang menerimanya jumlahnya berapa. Nah, kasih contohnya seperti apa? Oke, saya kasih contoh lah satu ya. Jadi misalnya di pondok pesantren itu ada 1000 santri. Jadi siapa Fatih mau mewakafkan Al-Quran misalnya ya, berapa Al-Quran yang harus disiapkan Al-Fatih sama Fatih itu? 1000. 1000. Kan jumlahnya jelas, penerimanya jelas. Tertentu orangnya yang menerimanya, ada datanya. Nah, kita lanjut lagi. Yang B, silakan Saharani dilanjutkan. Oke, yang baru bergabung, silakan dihidupkan kameranya, karena di monitor Ustadz hanya beberapa orang yang hidup kameranya. Silakan Saharani. Mana Saharani? Oke, kita pindahkan ke yang lain. Dani Ramadan. Dani. Mana Dani nih? Dandi Adrian. Dandi. Ada juga. Fitriani. Fitriani. Kayak terganggu jaringannya kayaknya. Kita absen lah dulu. Silakan dihidupkan kameranya semuanya, sahu absen. Silakan dihidupkan. Oke, di sini masih ada beberapa yang belum hidup kameranya. Luffy, Fadri, Ulfa, Mailiza, Fitri, Radit, Karlina, Dandi, Sarani. Belum hidup di sini kameranya. Anggi juga. Baru hidup lah. Nah, hidupkan kameranya ya selama pembelajaran berlangsung. Jadi memang terganggu oleh jaringan. Oke. Titik makan. Kita lanjut Al-Cordova. Al-Cordova. Ya. Silakan lanjutkan. Gimana lagi? Ada nyimak tadi enggak? Ada nyimak tadi? Suku wakafnya Ustaz. Oke. Nyimak karena apa nih? Memang nggak nyimak atau jaringannya nih? Jaringan Ustaz. Jaringan. Oke. Ya.
Silakan yang baru bergabung dibuka buku warna hijau halaman 134. Oke? Silakan Al-Qadhofa dibaca. Yang B, Ustaz. Ya, yang B. Tidak tertentu gairamu ayan. Artinya berwakaf itu tidak ditentukan kriterianya secara rinci. Seperti untuk orang kafir, orang miskin, tempat ibadah, makam, dan lain-lain. Syarat-syarat yang berkaitan dengan gairamu ayan, yaitu yang menerima wakaf hendaklah dapat menjadikan wakaf tersebut untuk kebaikan. Dan dengan wakaf dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan hanya untuk kepentingan Islam saja. Oke. Bisa Al-Qadhofa ngasih satu contoh? Bisa, Ustaz. Nggak bisa? Enggak. Tadi ada nyimak tentang sahabat Rasulullah tadi? Enggak. Oh, nggak ada. Jaringan, Ustaz. Oh, jaringannya. Oke. Putus-putus. Jadi, contoh dari penerima wakaf yang jumlahnya tidak tertentu ini, contohnya, Al-Qadhofa punya tanah di tepi jalan. Jadi, Al-Qadhofa mau berwakaf nih, mau melihat jalannya ramai tiap Idul Fitri, tiap Hari Raya, ramai orang musafir dari berbagai daerah, perjalanan jauh. Jadi Al-Qadhofa berinisiatif mau membangun sebuah tempat peristirahatan. Kan banyak, siapa yang biasa jalan-jalan ke Sumbar? Semuanya mungkin udah biasa jalan-jalan ke Sumbar, nak? Al-Qadhofa biasa jalan ke Sumbar. Sharing, Ustaz. Tapi ada kan? Ya, pernah. Kan? Jadi banyak kita lihat di sekitar jalan-jalan di Sumbar itu, banyak kita lihat tempat-tempat berhenti yang disediakan oleh orang berwakaf, yang disediakan secara free. Contoh di daerah apa namanya, lupa, Lubuk Basung kalau nggak salah. Dulu Ustaz pernah ke situ pergi jalan-jalan, jadi kami serombongan istirahatlah di situ. Jadi ada yang menyediakan tempat secara gratis untuk orang-orang musafir yang sedang berpergian jauh untuk beristirahat di situ. Nah, bayangkanlah berapa banyak orang yang beristirahat di situ. Berapa banyak pahala yang mengalir kepada Al-Qadhofa misalnya kan, kalau mewakafkan tempat peristirahatan tersebut. Kan dahsyat tuh amalan jariah. Oke, kita lanjut. Yang D. Saya baca lagi ya. Lafaz atau ikrar wakaf, sirat. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wakaf ikrar. Ucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata menunjukkan kekalnya atau takbid. Tidak sah wakaf jika ucapannya dengan batas waktu tertentu. Siapa bisa ngasih contoh? Siapa bisa ngasih contoh? Oke, contohnya seperti ini. Hikmah misalnya mau mewakafkan tanah misalnya, tapi pakai batas waktu. Misalnya saya akan mewakafkan tanah ini sampai tahun 2022 misalnya di ikrar wakafnya. Nah, itu wakafnya menjadi tidak sah. Apa namanya itu kalau pakai batas waktu? Apa nama itu, Rangga? Biasanya kalau kontrak. Kalau secara free, gratis, pinjam enggak? Dipinjamkan tanah itu sampai
tahun 2022. Ya. Jadi kalau wakaf ini tidak boleh ada batas waktu. Harus kekal, memang harus diberikan, tidak dipinjamkan. Kalau tadi itu dipinjamkan loh. Oke. Yang selanjutnya, ucapan ikrar wakaf dapat direalisasikan segera atau tanjis tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Nah, jadi setelah wakaf ini diikrarkan, sudah sah, jadi yang diwakafkan ini sudah langsung bisa digunakan. Tidak ada proses yang lain lagi. Misalnya harus lewat badan hukum, harus lewat mahkamah dulu, harus disidangkan dulu. Itu masih batal wakafnya, ikrar wakafnya. Selanjutnya, ucapan ikrar wakaf bersifat pasti. Jadi misalnya saya mewakafkan tanah ini dengan jumlah ini, letaknya di sini, untuk dimanfaatkan oleh orang banyak misalnya. Jadi yang diucapkan harus pasti. Selanjutnya, ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkannya. Contoh yang tadi, ketika mengikrarkan wakaf, akhirnya ada dibilangnya batas waktu sampai 2022. Nah, itu batal jadi wakafnya. Enggak wakaf jadi namanya lagi. Meminjamkan namanya lagi tuh. Apabila semua persyaratan di atas dapat dipenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi pendiri wakaf adalah sah. Pewakaf atau wakif tidak dapat lagi menarik kembali kepemilikan harta tersebut karena telah berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang telah diwakafkan itu sudah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hak seorang yang memiliki harta sebelumnya untuk mengambilnya kembali. Dan penguasaan harta tersebut berpindah kepada orang yang menerima wakaf atau nair. Secara umum, penerima wakaf atau nair dianggap pemiliknya, tetapi bersifat tidak penuh. Tidak penuh. Ghairu tammah. Oke, selanjutnya yang E. Silakan Herlina Wati. Yang E, Start. Iya. Hikmah dan keutamaan wakaf. Ibadah wakaf memiliki keutamaan yang banyak sekali. Namun demikian, wakaf merupakan amal ibadah yang belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Hal ini disebabkan wakaf tersebut berupa harta benda yang dicintai, seperti tanah, bangunan, atau benda lainnya. Jika seorang muslim mengetahui betapa besar pahala yang akan diraihnya dengan berwakaf, maka boleh jadi kaum muslimin akan berbondong-bondong melakukan wakaf, meskipun hanya sekedar 1 meter tanah. Salah satu keutamaan wakaf bahwa ia akan dicatat dan dihitung sebagai sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir, meskipun orang yang mewakafkannya meninggal dunia. Artinya pemberi wakaf akan tetap menerima pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain. Oke. Coba hikmah. Apa yang hikmah dapat pahami tentang hikmah wakaf? Yang dibaca temannya tadi. Hikmah. Apa hikmah nih? Oke, mungkin jaringannya terganggu ya. Rila, mana Rila nih? Ada juga. Dani Ramadan. Ganggu juga jadinya mungkinnya. Siapa yang belumnya? Kasih Syahri. Ada juga. Junisa Nada. Junisa Nada. Ada juga. Fitriani.
Nggak ada juga. Luffy. Reski Ramadan. Ustaz. Silakan. Apa yang dapat Reski pahami dari hikmah wakaf ini? Wakaf memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya, terus? Wakaf. Ya. Hidupkanlah kamera Rizky. Kameranya Rizky. Udah. Apa lagi? Pemberi wakaf akan tetap menerima pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, bagus. Tetap udah ngerti berarti hikmah dari wakaf ya. Jadi hikmah ya, lanjut. Kalau ada lagi silakan. Rafi, Ustaz. Rafi, silakan Rafi. Ustaz. Ya, lanjut. Apa, Ustaz? Ya. Lanjut apa, Ustaz? Hikmah dari wakaf tadi. Lanjut baca, Ustaz. Enggak, kasih apa ya? Hikmahnya, apa lagi hikmahnya? Tahu dah, Ustaz. Oke. Jadi hikmah dari wakaf ini adalah jika seorang muslim tahu berapa banyak pahala dari orang yang berwakaf, mungkin sudah banyak orang kaum muslimin yang memiliki kelapangan harta untuk mau mewakafkan hartanya. Namun kita sama-sama tahu ada dua jenis orang, ada yang mau mewakafkan, memberikan harta kepada orang lain, ada yang tidak. Nah, jadi orang yang mewakafkan hartanya, selama hartanya masih digunakan oleh orang banyak, maka pahalanya akan terus mengalir. Kedua, orang berwakaf maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Oke, kita lanjut. Harta wakaf dan pemanfaatan wakaf. Nah, jadi wakaf itu ada dua jenis. Yang pertama, wakaf benda yang tidak bergerak. Siapa yang tahu wakaf yang benda yang tidak bergerak? Tanah. Terus? Apa lagi, Rangga? Pemukiman atau seperti lapangan, Ustaz, yang dijadikan untuk tempat sesuatu bangunan. Ya, bagus. Aulia, apa lagi Aulia? Tanaman? Iya, Ustaz. Apa lagi? Bangunan. Terus? Quran. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Yang kedua adalah wakaf benda bergerak. Nah, siapa tahu wakaf benda yang bergerak nih? Seperti yang Ustaz bilang tadi, mewakafkan beberapa Al-Quran kepada Kendaraan seperti motor. Motor digunakan untuk kendaraan. Ya. Contoh wakaf itu manfaatnya tuh dikasih motor apa? Jualan ke masjid. Nah, contoh di desa ada orang kaya memberikan 1 unit mobil
mobil yang bisa digunakan untuk dijadikan ambulan desa. Nah, itu contoh dari wakaf bergerak. Selama kan kalau di rumah sakit kadang-kadang kita membayarkan, jadi digratiskan untuk masyarakat yang ada di desa tersebut. Banyak contoh lainnya lagi ya. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Nah, yang pertama adalah seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilakukan tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu. Mencari sebagai Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Nah, yang pemilik wakaf tadi, yang pemilik harta tadi, misalnya Rangga punya tanah, saya ingin mewakafkan tanah ini untuk dibangun pesantren, misalnya kan. Selanjutnya, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Selanjutnya, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Nah, ada yang ingin bertanya? Kita telah sampai ke penghujung materi. Ada yang ingin bertanya? Sidik. Oke. Mungkin udah paham semuanya ya. Karena ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita kan? Ya, Pak. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Ustaz. Sini banyak yang chat, katanya jaringannya terganggu. Aman jaringannya Ustaz. Ya mungkin yang rumah-rumahnya jauh kan? Pelosok Ustaz deh. Ya, Abdul Aziz. Agustina. Abdul Aziz ada? Ada. Agustina ada? Alfira. Kira izin. Anggi Febrina. Ada Pak. Aulia Ridatul. Ada Ustaz. Dandi Adrian. Ada, Pak. Dani Ramadan. Fitriani. Herlinawati. Hadir Pak. Hadir Ustaz, Herlina. Hikmah. Hadir Ustaz. Yunisa. Kasih Syahri. Hadir. Luciana. Hadir Ustaz. M. Habibullah. M. Reski Ramadan. Hadir Ustaz. Mailiza. Hadir Pak. Mailin Herlina. Hadir. Mia Malika Putri. Muhammad Al-Kardova. Muhammad Al-Fatih. Hadir Ustaz. Muhammad Dafa. Muhammad Fajri Saputra. Hadir, Ustaz. Muhammad Lufi. Hadir Ustaz. Nadia Salsa Nabila. Hadir Ustaz. Naufal Arkan. Izin sakit. Rafi. Der. Radit. Rangga. Raihan. Lila. Saharani. Hadir Ustaz. Salwa. Sidik. Hadir. Ulfa. Ustaz. Wendy. Hadir. Alia. Ada, oke. Oke, itulah tadi materi tentang wakaf. Jadi wakaf sangatlah dianjurkan dalam Islam dan semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki dan kita dapat mewakafkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pemberitahuan
Jadi ini adalah pembelajaran kita terakhir di semester ini, dan ini adalah terakhir kali Ustadz mengajar Anda sekalian di kelas 10 IPS 3 ini. Jadi saya mohon maaf atas segala kesalahan, atau mungkin banyak yang sakit hati kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan Ustadz yang membuat Anda sekalian sakit hati. Jadi mohon dimaafkan apabila ada. Iya, Ustaz. Tapi kita tidak terlepas di sini saja. Mungkin di luar sekolah ada yang ingin bertemu dengan Ustadz, silakan saja. Ada kontak Ustadz di grup WA, bisa dihubungi. Selanjutnya silakan dicatat. Ini ada tugas tambahan yang wajib dikerjakan. Silakan dicatat. Bacalah materi bab 5 di buku hijau tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, silakan dibuka buku hijau nanti ya. Setelah dibaca, Anda sekalian simpulkan apa yang dibaca tersebut. Disimpulkan, lalu ditulis di buku satu lembar, difoto. Nah, setelah disimpulkan tadi, dicatat di bawah kesimpulan, dikasih paraf seperti yang lalu. Ada UH yang lalu, dikasih paraf, kayak itulah. Formatnya pertama, nama, kelas, lalu isi kesimpulannya. Setelah kesimpulan baru dikasih paraf di bawahnya. Sudah jelas? Ada yang kurang jelas? Kapan kumpulnya, Ustaz? Waktu pengumpulan terakhir 30 November, berarti 4 hari lagi. Oke, Ustaz. Dikumpul di Google Classroom. Oke. Jelas? Kasih tahu teman-teman yang terganggu jaringannya tadi ya. Sip. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari menjadi pengetahuan yang dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.